Selamat pagi Amang Inang, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini 6 Mei 2024 tertulis dari Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Fokus kita pada hari ini, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Bapak Ibu Amang Inang, ungkapan Tuhan adalah Raja menunjukkan kepada kesadaran dan keyakinan bahwa bangsa Israel akan adanya satu kuasa yang lebih tinggi dari kuasa manusia. Kata Tuhan adalah Raja. Hal ini terjadi karena kekecewaan terhadap raja manusia yang hanya menimbulkan kesengsaraan bagi mereka. Kesadaran itu menimbulkan pengharapan bagi mereka yang kecewa dan tertindas. Kesadaran timbul bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka yang hina dan miskin. Hal itu terjadi karena dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, selain raja, ada pula nabi-nabi yang melakukan kritik yang pedas terhadap para raja dan kelompoknya, dan memperjuangkan nasib rakyat kecil yang mengalami penindasan itu. Kehadiran para nabi yang membawa berita yang disampaikan Tuhan kepada para nabi telah menimbulkan kesadaran dan harapan bagi rakyat kecil bahwa Tuhan saja yang mampu memperhatikan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Bagi orang yang tidak berdaya dan tak mampu bersaing dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar, kesadaran ini memberi kekuatan dan harapan hidup. Ada penghiburan bahwa mereka tidak sendirian karena ada Tuhan yang memperhatikan mereka. Mereka sadar bahwa hidup ini tidak hanya berisi cerita sedih saja. Ada banyak cerita indah. Mungkin butuh waktu lama baru cerita indah itu nampak. Mungkin pula cerita indah itu tidak dinikmati langsung, akan tetapi baru dinikmati oleh anak cucu kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Yahudi dalam pembuangan. Koresi dari Persia membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan yang dilakukan oleh Babilonia baru. Begitu pula yang dialami bangsa Indonesia yang akhirnya merdeka tahun 1945. Cerita senang itu datang juga. Raja itu memperhatikan mereka yang hina. Amang Inang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terkadang penderitaan, kesusahan, pergumulan rasanya tidak berlalu. Bahkan rasanya pergumulan demi pergumulan mencari temannya. Artinya tidak terlepas pergumulan yang satu belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Dan itu sangat menyiksa, membuat kita tertekan. Kita terkadang merasa sendiri, kita terkadang merasa malu, kita terkadang merasa apa artinya hidupku? Sampai kapan aku begini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya lewat firman hari ini bahwa Tuhan Allah kita mampu melihat kita. Dia
terus akan menegakkan kita yang dalam penderitaan, yang dalam ketertekanan, menegakkan kita untuk tegak berdiri dan merasa bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sebab tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Dia selalu punya cara, dia selalu punya penyelesaian masalah dari pergumulan kita. Dia selalu punya solusi. Percayakan hidup Anda, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini Tuhan akan selalu menuntun kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.